Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adik-adik saya semua yang di Center Pendidikan, semoga sehat semua dan kita bisa belajar bersama dalam hal penyamaan persepsi. Tentunya saya ditugaskan oleh kolegium untuk membawakan materi yaitu tentang celah palatum, celah bibir yang ini tentunya merupakan sebetulnya sesuai kompetensi juga gray area dan yang penting hal ini harus dikuasai oleh ahli THT bukan hanya suatu tindakan surgery tapi fungsi untuk mengembalikan apa yang yang bisa kita lakukan sebagai ahli THT untuk melengkapi atau memperbaiki hal-hal yang kurang dalam hal pasien-pasien dengan cleft lip dan cleft palate. Izin saya share share PowerPoint-nya ya. Apakah terlihat baik? Sudah dok. Mungkin untuk previewnya yang ini ya dok, yang untuk viewernya dok. Iya, Ya, baik. baik. Ya, jadi eh, perkenalkan sebelum sebelum lupa memperkenalkan diri, saya Didi Widiarni Widodo sebagai Ketua Kodivisi Plastik Rekonstruksi. Tentunya saya mendapatkan tugas ini sesuai dengan materi modul yang ada di bagian THT bedah KA. Tujuannya adalah kita ingin menyamakan persepsi, menyamakan keahlian sehingga ini menjadikan kompetensi ahli THT di seluruh Indonesia ya. Seperti kita ketahui, cleft palate ini merupakan bagian dari 5 dari kasus congenital birth disorder, dan ini bisa didapati pada early weeks pregnancy, juga kelainan soft tissue pada upper jaw, baby, bayi lahir, hidung, dan mulut, di mana tidak terdapat fusi daripada eh, roof dari mulut maupun upper lips. Jadi biasanya jaringannya tidak menutup dengan baik, sering menimbulkan gap dalam hal ini. Tentunya penyebabnya kita ketahui bermacam-macam, bisa dari genetik, polusi, gizi yang kurang baik ya. Nah, sebelum kita meningkat, apa yang harus kita ketahui tentunya apa itu anatomi daripada bibir ya. Kita ketahui bahwa ada cupid bow, kita lihat di sini ya, cupid bow, bow, kemudian filtrum, terus di sini daerah filtrum ini ada filtrum column. Ini filtrum column ini yang akan kita bentuk pada waktu kita melakukan operasi. Kemudian tubercle, jangan lupa tubercle pada bibir, kemudian upper vermilion border di sini, ya. Kemudian oral commissura, kemudian lower vermilion border. Hmm. Nah, klasifikasi kita ketahui bahwa klasifikasi ini ada yang unilateral atau bilateral, komplit atau incomplete. Kita lihat di sini, ya ini adalah bilateral, ini unilateral. Kemudian untuk cleft pada palatum bisa hanya soft tissue saja, soft palate saja, atau seluruhnya disebut komplit ya, komplit cleft palate. Bentar. Iowa Classification membagi menjadi grup satu, di mana hanya terdapat cleft lip saja, kemudian grup 2, di mana terdapat cleft dan pada palate saja,
Kemudian grup 3 membagi cleft lip and palate serta alveolus. Kemudian grup 4 membagi cleft lip alveolus, apakah itu kita sebut primary cleft palate dan lips ya. Sedangkan grup 5 adalah di luar dari itu. Nah, kita ketahui sebagai ahli THT, defek pada cleft lip and palate ini akan menimbulkan ear problem. Yang sering terjadi adalah recurrent middle ear infection, ada efusi pada middle ear yang akan menimbulkan deafness pada anak-anak dengan cleft palate. Sehingga timbullah speech problem, di mana akan terjadi retardasi konsonan, adanya hypernasality, ada articulation defect, dan hearing problem. Dan ini disertai dengan anomali, biasanya disebut congenital heart defect atau mental retardasi. Sering terjadi bersamaan ini. Jadi sebagai ahli THT kita harus waspada pada anak-anak dengan cleft lip and palate itu gangguan dengar. Ya, ada yang langsung kita ketahui dengan adanya OMA, kemudian kita bisa atasi. Speech problem gitu juga udah pasti ya. Tentunya ini yang menimbulkan apa yang itu disebut manajemen cleft lip and palate secara multidisiplin, di mana akan melibatkan ENT surgeon, mulai dari pemeriksaan, diagnostik awal, sampai operasi, sampai pasca operasi. Kemudian dibutuhkan juga social worker untuk mendapatkan kasus untuk edukasi, nursing support, speech therapist, psikiatri, ophthalmologis, pediatrik, eh, dentis, ortodonti atau prostodonti, dan bedah plastik dan bedah mulut. Ya, ini tim. Nah, tim ini udah berjalan. Mungkin kalau kita ketahui kayak Smile Train, ya, tim-tim di tempat-tempat lain, eh, tim bedah plastik yang melibatkan THT, diagnostik, maupun tim THT yang melibatkan sebaliknya. Bagaimana manajemen? Manajemen adalah yang utama adalah feeding pada infansi, pada palatung cleft yang berat ya. Ini akan menimbulkan gangguan intake. Kemudian eh, adanya gangguan perkembangan dari maksila maupun premaksila itu harus diatasi. Kemudian speech defect kita lakukan speech therapy. Kemudian yang akhirnya kita lakukan repair daripada cleft lip tersebut. Nah, apa yang disebut konservatif atau non-surgical treatment berupa dental obturator? Ya, gini dilakukan pada high risk patient di mana mungkin pasiennya masih belum mau dilakukan operasi, refuse surgery. Nah, kita lakukan penggunaan dental obturator supaya intake pada bayi tersebut tidak mengalami kekurangan, dapat baik tumbuh kembangnya. Untungnya adalah high rate of closure. Jadi dengan adanya obturator itu justru kita bisa menutupnya, menutup dari defek tersebut lebih mudah karena dia tidak akan mengganggu. Jadi kalau misalnya bayinya udah besar, defeknya makin besar, akhirnya defeknya makin luas tuh. Jadi kesulitan pada waktu kita menutup palatung itu sangat besar. Kerugiannya tentunya membutuhkan prostesis dan kemudian atau membutuhkan modifikasi prostesis itu waktu perkembangan. Jadi dia perlu repair lagi begitu. Dan ini membutuhkan keahlian bedah mulut pada center-center yang tidak ada eh, keahlian tersebut, tentunya ini akan mengalami kendala. Tapi tentunya sebagai ahli THT kita bisa dapat melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya, ini yang disebut nasoalveolar molding atau NAM, di mana appliance itu terdiri dari cosmetic acrylic base plate. Dia akan memperbaiki atau membentuk anchor ya hidung
bibir dan struktur alveolar dalam fase sebelum operasi. Ya, ini disebut 6. Ya. Nah, kapan itu cleft repair bisa dilakukan? Ini standarisasi. Ini tentunya perlu adik-adik ketahui bahwa dengan adanya cleft lip repair kita bisa lakukan pada umur 3 bulan disertai dengan primary tip rhinoplasty dengan teknik-teknik tersebut. Kemudian kita lakukan tympanostomy tube, ya, sudah bisa dilakukan. Tadi saya sebut katakan sering terjadinya OME, ya. Kemudian palatoplasti itu dilakukan pada umur 9 sampai 18 bulan. Pematangan tube placement kalau diperlukan, kemudian speech evaluation pada umur 3 sampai 4 tahun. Kemudian velopharyngeal insufficiency workup pada umur 4 sampai 6 tahun. Kemudian alveolar bone grafting pada umur 9 sampai 11 tahun. Nasal reconstruction tentunya umur 12 sampai 18 tahun. Dan yang penting setelah umur 16 tahun, ya, jangan kurang. Karena harapannya tentunya tip rhinoplasty kita bisa lakukan di sini. Dan rekonstruksi kita harapkan setelah perkembangan mukanya maksimal. Nah, ortognatik adalah untuk pada saat pertumbuhan mandibularnya maksimal. Ya. Apa yang disebut primary surgical repair pada isolated cleft lip pada umur 3-4 bulan, pada cleft lip and palate 3-4 bulan, soft palate 8-9 bulan, kemudian isolated cleft palate apakah itu hard atau soft palate di umur 8-9 bulan. Sedangkan secondary surgical repair itu untuk kita lakukan untuk speech surgery pada pasien-pasien anak-anak dengan preschool dengan velopharyngeal insufficiency. Kemudian kita lakukan alveolar bone graft pada umur 8-10 tahun. Kemudian orthognathic surgery. Ini tadi saya sebutkan. Nah, untuk manajemennya tentu jangan lupa ada rule of 10, ya. HB 10, beratnya 10 pound dan umurnya 10 minggu. Untuk cleft lip itu minimal. Kalau pellet 9 sampai 12 bulan. Jadi ada bermacam-macam, kurang lebih ya range-nya antara ada yang 9 sampai 12 bulan, ada yang 9 sampai 18 bulan tergantung literatur dan tergantung kondisi anak tersebut, ya. Nah, pada surgical management dari complete cleft lip, complete, ya, goalsnya apa? Tentu kita membutuhkan satu symmetric shape nostril, ya. Kemudian nasal seal sama alar base-nya kita harus rekonstruksi. Kemudian filtrum, dimple, dan kolum yang tadi saya utarakan di anatomi itu harus bisa diperbaiki. Kemudian kita akan membentuk suatu cupid bow, ya, cupid bow kelihatan, ya, kelihatan baik sehingga stigmata bahwa dia pernah cleft itu hilang, ya. Kemudian fungsi otot-ototnya. Tentunya untuk ini kita membutuhkan suatu desain. Desain apa sih yang kita lakukan? Kita bisa pelajari. Ada yang disebut rotational advancement, Millard Millard advancement, ada yang kuadrangular, ada yang triangular, yaitu tension Randall. Ya, kita belajar dari yang tiga ini mungkin, ya, 3 atau 4 kasus, tapi apapun juga tentunya tergantung defeknya. Sebelum kita mempelajari ke kasus, kita akan pelajari dulu anatominya, di mana di sini ada arteri blood supply, terdiri dari arteri labialis dan sini, ya. Ini cukup baik, vaskularisasi di sini sangat baik. Kemudian adanya inervasi
nerve facialis. Ya, ini juga kita harus hati-hati. Ya, kalau kita lihat apabila kita melakukan teknik operasi cleft repair dengan vaskularisasi seperti ini, harapannya tentu baik, jarang terjadi nekrosis karena tentunya pembuluh darah sini cukup baik, ya, cukup vascularized area daerah bibir, ya. Kemudian di sini saya sebutkan ada arteri dorsalis nasalis, kemudian adanya terminal branch daripada arteri ophthalmica, kemudian arteri nasalis lateral di sini, kemudian ini arteri facialis yang besar. Ya, nah eh, kita lanjut ke teknik Fisher. Ya, dia memang berdasarkan anatomical subunit. Ini reliable, favorable result. Eh, Harapannya tentunya tidak menimbulkan stigmata, ya. Ini diperkenalkan oleh Minter Miller et al. Ini memperbaiki lip estetik, ya, dengan mengurangi kontraktur, hipertrofi dan pelebaran, ya. Kemudian Kim menggunakan teknik ini sebagai eh, atau yang memperkenalkan lah, ya, sebagai Fisher teknik yang memperbaiki improve lip estetik, ya. Nah, di sini kita harus lihat, nah, tadi pembagiannya itu, ya. Yang pertama adalah midline lip columellar junction, ya. Di mana sih titiknya? Titiknya columellar lip junction. Kemudian kita ukur berapa high filtrum column pada daerah non-cleft. Non-cleft ini menjadi patokan untuk daerah yang cleft, ya. Jadi ini kalau kita lihat dari sini, oh, ini udah sama nih. Hmm, ya. Kemudian kita tentukan juga tadi yang agak terlewat adalah titik dari dorsum. Nah, ini merupakan anatomi yang penting, ya, karena kita membutuhkan simetrisasi. Kemudian lateral point dari nostril seal. Nih, titik lagi kita buat, ya. Kemudian kita buat ini eh, satu, dua, tiga, sebentar. Ini eh, cupid bow, ini titik satu, titik dua, titik tiga, ini titik cupid bow, ya. Ini arcus filtrum satu, dua, tiga, ya. Kemudian kita apa yang disebut no drop point, ini titik di mana yang sehat kita dapatkan, ya. Kita harus samakan no drop ini. Yang cleft sama yang tidak cleft. Gunanya adalah kita ingin mendapatkan simetrisasi. Hmm. Dan titik-titik ini akan membentuk suatu flap, ya, di mana nanti kita bikin eksisi, ya. Kita lihat gambar hijau, gambar yang merah, garis yang biru, ya. Dan ini tujuannya untuk menyamakan ketinggian, ya. Contohnya ini, crater lip height. Ini harus sama dengan yang merah. Bagus ini gambarnya, ya. Ya. Kemudian ini yang bagian yang paling kecil, laser lip height. Apabila nggak sama nih, ya, kita buat garis, kita cutting supaya ketinggiannya sama. Nah, ini Vermilion triangle. Kita jahitkan, kita ketemukan. Ini simulasinya. Nah, teknik ini sebut kita teknik Fisher, ya. Jadi Fisher itu dasarnya dia diperkenalkan oleh David Fisher pada tahun 2005. Ini
sepanjang kolumella dan filter ridge pada sisi celah berlanjut hingga cupid bow jadi lurus paralel dengan sisi bibir yang normal. Tentunya ini bukan dilakukan pada kasus-kasus yang besar, yang severe, tapi yang simple. Ya, garis insisi dibuat dengan panjang yang sama dengan sisi celah seperti gambar tadi, sisi normal, filter ridge baru pada sisi puncak cupid bow terletak pada titik Northrop Vermilion cutaneous junction. Nah, yang penting pada titik ini cutaneous roll akan berkonfigurasi secara medial. Jadi dia nyambung ya. Insisinya akan membutuhkan kadang-kadang kita inlet kecil supaya untuk memperpanjang flap ya supaya sama itu. Kemudian panjang insisi segitiga itu kurang lebih dibuat 1 milimeter lebih pendek dibandingkan panjang cupid bow bisa terbentuk dengan ideal dan baik. Ya, jahitan ototnya dibuat ya hati-hati, jahitan otot harus baik. Lakukan dengan menggunakan Vicryl ya. Kemudian aversion supaya filter reach-nya baik. Ya, keuntungannya ini estetika kolumella dan filter reach tercapai dengan desain ini sehingga luka operasi juga akan lebih simetris. Ini satu gambarnya lagi yang ya lebih simple ya bagaimana kita membentuk ya. Jadi saya ulangi lagi ini hanya pada kasus-kasus yang simple sedikit tapi hasilnya bagus. Outcome-nya adalah garis ini A dan B-nya harus sama. Tadi yang kita sebutkan, kadang-kadang kita membutuhkan satu eh, pemotongan ya, atau kita bikin inlet supaya eh, bentuknya menjadi lebih sama tinggi. Nah, apa yang disebut milat? Ya, ini kita sebutkan milat advancement. Kalau besar kita ya kita lakukan milat. Ini yang kita harus kuasai milat ya. Sebagai ahli THT kita kuasai milat dengan baik supaya apapun juga saya pikir ya kita pilihannya ini aja. Banyak sebetulnya kasus-kasus, banyak sebetulnya teknik-teknik yang dikuasai atau yang dipaparkan, yang diajarkan tadi seperti Dr. Febri mengatakan bahwa Dr. Febri berdasarkan evidence base ya. Ini yang saya dapati evidence base-nya ya yang kita bisa lakukan scroll bersama-sama seluruh adik-adik semua di center pendidikan. Ya, kita ada yang mengatakan ini titik satu. Yang penting satu, dua, tiga. Ini jangan jangan lupa diukur. Ini harus sama, ya, karena ini akan ditemukan dengan titik 5, ya. Panjang 5 dan 6 harus sama. Kemudian ini yang kita sebutkan flap yang akan kita sambung, kita menjadikan Z plastik, ya, untuk membentuk nasal seal atau dasar hidung. Ini milar teknik. Jadi dia akan mempreserve cupid bow dan filter dimple, scarnya secara anatomi bisa eh, kita dapatkan, ya. Kemudian tension alarbis bisa kita kurangi dengan undermining, ya. Kita buka semuanya, jaringannya, undermining, kemudian ini yang sebut primary tip rhinoplasty, kemudian flapnya, flap A dan B, kita gabungkan menjadi satu sehingga terbentuklah dasar hidung dan nostril. Ini gambar gambar besar ya. Ya, tadi saya katakan titik satu, titik dua, titik tiga, titik empat. Oh, limanya kemana nih?
6, 7, dan ini akan membentuk suatu flap, di mana flap A, yang penting ya, ini flap A akan dirotasi, ya, Millard advancement, jadi akan ditarik dan advance ke arah yang normal. Kemudian ini flapnya flap yang tidak normal, dari sisi yang tidak normal, di mana titik C akan dirotasi, ya, ditemukan dengan flap D, artinya membentuk dasar hidung, nostril menjadi C dan D. Ya, R dan A ini harus sama. Nah, ada beberapa modifikasi ya di mana kita membutuhkan betul-betul dasar hidung. Jadi ototnya dicairkan dulu karena ini betul-betul defect ya, nggak ada dasarnya. Jadi kita membentuk dasar hidung, juga kita membentuk nostril. Ini Millard Advancement Rotation Surgery. Ini kalau simple, tidak terlalu jauh, tapi prinsipnya adalah sama. Titik tengah harus kita buat, titik kolumna, kolom filter tiang harus sama, ya. Ya, jadi ini rotational flap, ini advancement flap, ini akan membentuk kolumella. Ya, jadi kalau kolumellanya harus sama. Kadang-kadang nggak sama, dan ini kita perlukan modifikasi. Ya, ini yang sebut insisinya kita bikin curve. Apapun juga, yang penting ketinggian itu harus sama untuk mencapai simetrisasi. Jangan lupa titik 8 dan 9 harus sama dengan 9 ke 10. Ya, ini modifikasi. Modifikasi dari Millard tentunya pada kasus-kasus defek yang sangat luas, ya. Kita belajar dasarnya dulu, dan ini bermacam-macam teknik yang tadi saya sebutkan, seperti A disebut Rose Thompson berupa satu garis, kemudian B berupa Lemaître teknik, kemudian teknik C merupakan Randall Tennyson, ya, D teknik Millard, ya. Jadi Millard itu menguntungkan buat hidung selain menutup bibir, ya. Kemudian E berupa Mueller, ya. Kemudian F Fisher. Fisher itu satu garis dapatnya, ya. Oke. Ini Tennyson Randall. Keuntungannya ada lip lengthening, mulai dari alar base sampai cupid bow. Nih, dia menaruh titik di sini, dia menaruh titik di sini harus sama, ya. Kemudian titik 8 sama 10 harus sama tinggi dengan ini. Jadi kalau kita cut di sini akan bertemu dengan ketinggian yang sama. Ada Mecom teknik, tentunya ini keuntungannya adalah lower lateral cartilage. Lower lateral cartilage yang kita ketahui eh, bisa kita manipulasi, kita bebaskan dari dasar hidung, kemudian attachment ini akan membentuk hidung, kemudian yang tadi, ya, attachment ini dengan kita mendissect lower lateral cartilage, kita bisa membuat lebih simetri dari hidung dan tip nasi. Kemudian ini kita bolster dan diberi stand untuk nostril itu untuk
untuk simetrisasi, ya, Mekom teknik. Ya, Parents will frequently want a good, solid concept as to how the surgery for their children is going to go. This animation gives you a good, very careful, and very accurate idea of exactly how that surgery will go so that you can understand what will happen more clearly. Much of the principal focus of the first surgery is on repairing the nose. Here you see these scissors being inserted into one of the incisions. The idea is the skin and fat that are on top of the cartilages need to be lifted up so that the cartilages can be repositioned. Surgeons use scar tissue to get the tissue to heal together in a new orientation, a new, hopefully normal orientation. Here you can see after removing the skin and fat from the tops of the cartilages, we've pulled up the depressed cartilage of your child's nose into a more normal position. And this will be sutured in place afterwards. As you can see, a lot of the extra tissue that grew in on the side of your child's cleft is going to be used to fill the holes between the mouth and nose. Here, this little piece of tissue that came from the edge of the cleft is being put into this incision on the side wall of the nose. The bottom edge of that flap will then come across to the septum to close the leak in the mouth and nose at the end of the procedure. Surgery is a careful approximation of your child's muscles. Getting the muscles together in the cleft lip so that your child can use his lip in a normal way is really quite crucial. I think even if the skin were closed carelessly, if the muscle is closed correctly, as your child uses the lip will stretch and grow with use of the lip and keep the child's lip orientation and shape quite normal. Here you can see my variant of a cleft lip repair. I like to have the philtral column of the lip come up the same side of the lip. There's another common operation called a Millard repair where this doesn't happen. This is a minor modification of the Millard repair, but one I like. At the end of the lip closure, I place a suture, as you can see here. This is an absorbable stitch that will overcorrect the position of your child's nose. A similar such stitch will be put into the lateral nasal wall to lateralize it. ya. Jadi ini yang tadi saya jelaskan, bagaimana kita memanipulasi lower lateral cartilage pada daerah sisi cleft, ya. Bagaimana dengan bilateral lip repair? Tentunya ini lebih sulit, ya, tentu karena kita harapannya kita dapatkan mulut yang sempurna kiri kanan. Akan tetapi biasanya akan mendapatkan suatu hasil yang kurang kurang baik, ya. Kurang baik artinya panjang ini kurang, kolumnya ini kurang sesuai. Ya, tapi tentunya ini merupakan suatu tantangan buat kita untuk melakukan memanjangkan kolumella dengan preserve daerah hipoplastic tissue. Ya, ini juga merupakan modifikasi daripada Millard. Ya, kita buat garis ini. Harapannya tentunya kita berani melakukan undermining daerah kolom untuk membentuk itu, ya, membentuk dasar hidung kiri kanan, kemudian membentuk kolumella dan kemudian membentuk daerah filtrum. Ini saya lanjutkan ke. As a parent of a bilateral cleft lip child, you'll have several concerns. Certainly, the muscles of the lip will need to be put together correctly, but it's also important that the cartilages in the tip of the nose be corrected. Once they're put into normal position, as your child's nose grows, the shape of the nose will improve with time. Here, a pair of scissors is being used to simply elevate the fat and skin away from the cartilages so that they can be brought up and together at the end.
We'll close the inside of the lip, and we'll also make sure to close the nasal floor for your child so that there are no leaks between the mouth and nose. Here you can see a piece of tissue from the edge of the lip being used to close the nasal floor. The inner aspect of the lip is closed, and most important, the muscle is repaired in the lip. Now you see a suture being placed. This absorbable stitch will bring the cartilages of the nose together into a normal orientation at the end of the procedure. As that stitch is tied down, the nose is put back onto its normal connection to the septum, and the centerpiece of the prolabium is used to make the lip. Ya, kita lihat bahwa di sini bagaimana cara membentuk prolabium tersebut sehingga menjadi eh, daerah bibir, ya, mulai dari filtrum yang normal dengan kolumela hidung dengan filtrum dengan menyatu dengan bibir, ya. Jadi di sini pada bilateral cleft lip ada musculus orbicularis oris yang tidak terbentuk pada prolabial segmen akan menyebabkan premaksila anterior protusi. Jadi nonjol ininya, premaksilanya. Ini yang sering menyebabkan medial crura daripada bilateral low lateral cartilage tampaknya tidak normal. Jadi dia lebar, pendek, sehingga menimbulkan columellar skin-nya. Daerah kolumela itu kurang, sehingga kelihatan hidungnya gitu ya, kolumelanya pendek. Nah, ini menimbulkan shorten dari kolumela. Kadang-kadang malah tidak terbentuk kolumela sama sekali. Nah, inilah kita merupakan tantangan kita untuk membentuk nasal tip dan membentuk alai yang baik sehingga mendekati sempurna, mulai dari hidung maupun bibir. Nah, di sini ada komplikasi labioplasti meskipun jarang, ya, ada airway obstruction itu jarang, hematoma, infeksi, kemudian adanya dehiscence luka, kemudian yang lanjut adalah stitch granuloma, hipertrofi scar, nah nostril floor nggak terbentuk dengan baik, ya, oronasal fistula ataupun notching. Saya lanjutkan, saya sampai punya waktu sampai jam 9:10, yaitu cleft palate, ya. Bermacam-macam cleft palate operasinya tentunya. Ada klasifikasi berdasarkan severity daripada cleft. Kita sebutkan mild bila 0 sampai 0,2 mili. Kemudian moderate, ini senti ya, 0,2 sampai 0,4 dan severe 4, itu gede banget. Nah, di sini kita juga bisa menghitung palatal index, di mana X itu cleft width dan E1 dan E2 adalah palatal segment. Ya, X per Y1 plus Y2. Nah, ini kita untuk mendapatkan severity. Nah, V1 atau V2 kita bisa lakukan Furlow teknik. Kalau V2 mildnya kita hybrid palatoplasti, kita bisa lakukan apa aja. Kalau V2 severe kita lakukan Van Langenbeck teknik, nanti kita pelajari, atau hybrid palatoplasti, modif ya, V3 one flap palatoplasti, severe V3 hybrid palatoplasti, 4 juga begitu. Nah, 4 moderate kita lakukan Van Langenbeck teknik atau severe second stage palatoplasti Langenbeck. Bagaimana dengan VY pushback? Ya, VY pushback itu kita lakukan tentunya pada kasus-kasus yang berat, tapi kita dapatkan adalah perpanjangan dari uvula, sehingga akan menghindari terjadinya tension
menghindari dari eh, insufisiensi dari panjangnya ovula sehingga pasien bisa bicara dengan baik. Jadi tidak ada VY incompetence. Ya, indikasi repair adanya palatum cleft kita ketahui. Kemudian pasien kita motivasi adalah bicara dan menelan. Jadi nggak sengau. Nah, gimana nggak sengau? Supaya nggak sengau adalah kita lakukan apakah VY pushback atau teknik-teknik yang lain, tapi tentunya kita berharap dia akan memperbaiki bicara dan menelan. Kapan kita lakukan? Itu umur 6 sampai 18 bulan. Kalau submucous palatal cleft, tentunya kita bisa lakukan yang paling simple tapi baik adalah eh, perlu teknik ya. Kapan kita lakukan revisi? Revisi kita lakukan bila terjadi gangguan penutupan atau kita memerlukan speech therapy karena sengaunya. Goal dari cleft repair adalah kita menutup oronasal, hubungan oronasal ya antara palatum dengan hidung ya. Kemudian kita memperbaiki bicara. Operasinya bisa first stage, kita tutup dulu soft palate-nya atau menutup soft dan hard palate pada bersamaan atau kita dibagi dua ya dengan two stage. Penutupan soft palate, kemudian penutupan hard palate. Ini dilakukan pada umur 6 sampai 9 bulan, secondnya pada umur 2 tahun. Ya. Ada beberapa penelitian yang sudah melakukan ini dan penelitian dalam dan luar, di mana tujuannya adalah untuk menghilangkan atau menurunkan terjadinya inkompetensi di velofaringeal. Ini yang disebut Bardah two flap palatoplasti. Ya, kita menggunakan 2 flap full thickness diseksi, kemudian kita tutupkan di daerah tengah. Nah, apa yang disebut Forlow double opposing Z plasti, kita lakukan 2 flap insisi double Z plasti. Jadi yang bawah daerah nasal sama ototnya, kemudian di atas juga kita lakukan Z plasti. Tujuannya adalah memperpanjang ovula. Ini yang disebut palatoplasti two flap yang ada Langenbeck adalah VY pushback ya. Kemudian kita itu sebenarnya VO tapi pada VO yang berat, yang lebar, tapi kita mengharapkan dia bisa bicara dengan baik ya. Artinya kita berharap perpanjangan uvula sehingga tidak terjadi incompetence. Jadi itu yang bermacam-macam gaya kita operasi. Dengan dasar tersebut kita ingin memperpanjang daerah sini, ovula. Ya. Dengan ototnya kembali normal, ovulanya memanjang sehingga risiko untuk menjadi VPI akan jauh lebih berkurang. Ini contoh Van Langenbeck, cleft palate, ya 2 flap, kemudian kita tutupkan. Closure-nya nasal mukosa dan muscle repair, kemudian ini final appearance-nya. Ini 2 flap dari cleft palate, 2 flap, kita hubungkan aja. Ini yang disebut Walder-Kilner VY for cleft palate. Ya, pushback repair. Kenapa disebut pushback? Tentunya ini yang Langenbeck, tapi kita ingin harapkan menjadi lebih panjang. Itu sebabnya kita pushback ke bawah dengan anterior V incision. Kemudian kita mengelevasi bilateral mucoperiosteal flap. Kemudian
levator veli palatini dan posterior border dari hard palate kita jadikan satu, kemudian membentuk soft palate dan membentuk huruf Y, ya. Jadi V kemudian menjadi Y. Ini contohnya, contoh Verlo double oppositensi plasti. Nah, ini bila tadi pada saatnya kita alveolar cleft, kita membentukkan bone grafting. Komplikasinya tentu fistula, ya. Kemudian filofaringeal insufisiensi, gangguan maksila, perkembangan maksila. Postoperatif care, apakah itu labioplasti dan palatoplasti? Ya, kita harus pelajari dulu setiap hari, ya. Kemudian pemberian antibiotik, nasal conformer bisa kita masas, kemudian pasien bisa suruh kembali 1 minggu. Palatoplasti tentunya tidur pada lateral atau prone position, dia nggak boleh ngedot, ya, nggak boleh sucking. Terus udah gitu harus minum air setelah makan, protokol pemberian makanan yang baik, dia harus kembali pada 1, 2, 3 minggu, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Ini contoh case-nya, yaitu bayi 1 tahun, kemudian kita lakukan palatoplasti, kemudian pasien kita berikan nasogastric tube. Ini contohnya kita lakukan VY pushback. Ini intraoperasi dan follow up. Pasien tetap menggunakan NGT karena sulit untuk intake yang baik. Ya, terima kasih. Mungkin masih kurang beberapa menit. Cukup saya akhiri kuliah saya. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik semua di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Dini. Banyak sekali kayaknya yang sudah disampaikan dan sangat bermanfaat buat adik-adik semua untuk bisa diambil sebagai catatan penting nantinya. Mungkin masih bisa barangkali Dok 4 menit waktu untuk tanya jawab jika ada yang ingin bertanya. Saya lihat di sini ada yang raise hand dari THTBKLF KUB. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa yang raise hand? Ya, silakan. Maaf, suaranya kurang jelas. Bisa diulang kembali. Mungkin dicek dulu koneksinya, Dok. Apakah terdengar ya, Dok? Ya, sekarang sudah terdengar. Silahkan. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Terima kasih dokter Dini. Mau bertanya dokter, untuk pemeriksaan penunjang dan kasus bibir maupun mulut yang mengalami cleft, itu pemeriksaan penunjangnya apa nggih, Dok? Apakah Ya, cukup dari pemeriksaan fisik saja atau perlu radiologi, dokter? Terus yang ya, kedua, dokter, ingin saya ya. tanyakan, Pertanyaannya bagus ya. Ya, tentunya sebagai ahli THT, kita bisa melakukan semua pemeriksaan pada umumnya untuk operasi THT, ya, umum. Apalagi ini kan anak-anak, tentunya kita jangan lupa konsultasikan. Kemudian tadi saya bilang rule of 10, pemeriksaannya biasa ya, jadi rutin darah. Nah, yang diperlukan apa? Sebetulnya kita tidak memerlukan yang lain kecuali apa yang kita bisa lakukan. Artinya sebagai ahli THT tentunya kita siapkan sebaik mungkin. Ya, pemeriksaannya adalah telinga. Kalau bisa kita lakukan, apakah ada terdapat otitis media efusi? Tentunya ya. Ada nggak? Kemudian bisa kita lakukan nasometer. Pada anak-anak yang sudah bicara, kita bisa melakukan nasal lens. Ya, nasal lens itu
kita memerlukan dia nantinya untuk speech therapy. Kemudian kita melakukan lagi endoskopi ya pada anak-anak. Jadi kalau adik-adik baca KMK, keputusan Kemenkes tentang tata laksana celah bibir dan palatung, di situ udah ada yang harus kita lakukan. WhatsApp Ya. audio. Jadi apa saja yang harus kita lakukan itu udah ada di sana di KMK tersebut. Ya, di situ akan melibatkan nasal lens pada ahli THT, endoskopi sebagai ahli THT, ya, kemudian otitis media infusi, kemudian nanti speech therapy, kemudian pemeriksaan biasa, bagaimana hidungnya, bagaimana defeknya, pemeriksaan fisik biasa. Saya rasa itu cukup. Kalau memang ideal tentunya kita periksa yang tuh, sebentar. Ya, idealnya tentu kita bisa melakukan ronsen, tapi apakah itu atau perlu apabila hanya yang severe. Saya rasa itu, Dok. Baik, cukup jelas. Terima kasih dokter. Terima kasih. Tahu, Mungkin nggak bisa tahu satu itu ada lagi nggak, ya. Dok? Nasal lens gitu. Endoskopi pasti ada ya untuk bayi. Timpanometri juga pasti ada. Ya, mungkin satu lagi dok ya. Ini dari Unpad mungkin. Boleh silakan yang dari Unpad yang sudah raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter. Perkenalkan nama saya Era dari Unpad, THT Unpad. Izin bertanya mengenai teknik operasi untuk cleft lip. Tadi disebutkan bahwa tekniknya itu ada Fisher dan Millard. Mungkin yang ingin saya tanyakan di sini, saya pernah membaca suatu literatur mengatakan bahwa teknik Millard itu memiliki outcome estetik yang lebih superior dibandingkan Fisher. Mungkin bagaimana pendapat dari dokter, apakah benar seperti itu? Itu dari literatur review yang pernah saya baca. Mungkin yang Ya, berikutnya, pertanyaan saya terkait itu adalah kira-kira kalau pasien itu pasca operasi cleft cleft ataupun lip palate, kira-kira kita apa yang harus kita evaluasi dan kapan kita lakukan sampai pasien itu bisa kita nyatakan sudah selesai untuk evaluasi. Terima kasih dokter. ya, ya, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab dulu barangkali yang kedua ya, pertanyaan kedua tadi saya sudah sebutkan. Jadi evaluasinya tentu kita lihat lukanya ya, apakah terdapat dehiscence, adanya kebuka atau mungkin nekrosis ya. Kemudian kita evaluasi itu mulai dari 1 minggu, kemudian 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan, dan akhirnya 6 bulan gitu. Kemudian tadi pertanyaannya bagus sekali. Ada yang mengatakan Milad itu lebih superior. Ya, mungkin saya katakan itu, Milad lebih superior. Karena Milad itu bisa kita lakukan pada kasus yang simple dan pada kasus-kasus yang besar. Ya, jadi keduanya bisa. Tapi tujuannya adalah gini. Misalnya kita kasus yang full tipe 1 lah ya, yang simple satu garis cuman kecil, kita nggak perlu milar. Kita cukup dengan visor aja, dengan harapan garisnya itu bisa sama kanan dan kiri, ya kan? Nggak usah terlalu eh, nggak usah terlalu agresif lah katakannya. Tapi kalau kita bertemu dengan yang intermediate sampai severe, kita bisa lakukan milar. Kenapa? Kita bisa membentuk dasar hidung, kita bisa membentuk nostril, kita bisa membentuk eh, tip hidung, kita bisa mengundermining upper lateral cartilage sehingga hidung dan bibir menjadi satu kesatuan yang baik. Nah, itu nggak ada di Pfizer. Itu adanya di Milad. Modifikasi Milad sampai yang tadi saya sebutkan, Milad itu ada modifikasinya. Nah, antara flap dengan flap itu kita satukan dan itu mendapatkan hasil yang baik. Jadi semua saya rasa teknik itu baik.
tergantung dari temuannya atau penelitiannya. Inilah yang saya ingin ajarkan adik-adik. Udah deh, Dek, ini aja deh dulu, karena banyak banget ya. Kalau kita mulai banyak, saya aja bacanya pusing. Eh, ini aja deh dulu kita yang pelajari, tergantung dari jenisnya tentunya, dan kita bisa memodifikasi. Itu aja. Eh, Terima kasih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari UGM ya? Ya, betul dok. Mungkin apa mau dijawab langsung atau bisa dijawab langsung dok? Mungkin kita batasi 3 pertanyaan ya untuk efisiensi waktu sampai Alat pemateri operasi minimum 9 bulan. Lalu untuk intake nutrisinya apakah menggunakan OGT saja selama waktu menunggu tersebut atau bisa menggunakan obturator dahulu? Menurut pendapat Dokter Dini bagaimana? Oh. Eh, Idealnya ya kalau luas kita bisa menggunakan obturator. Ya, obturator mengecilkan defek. Ya, sambil menunggu saat operasi yang baik, kita pakaikan operator. Kemudian menggunakan OGT salah satu alternatif yang baik juga apabila tidak bisa intake-nya tidak baik atau intake tidak mencukupi. Pakai aja OGT tadi seperti contoh yang kedua dikasih OGT yang kecil dan silikon ya jadi lama tuh dia pakai OGT. Nah, itu salah satu sampai kapan kita melakukan teknik-teknik tersebut non surgical sampai waktu yang tepat kita lakukan operasi. Jadi ini untuk mempermudah sebetulnya terjadinya defek yang lebih luas gitu. Gitulah Dokter Asmi, mungkin waktunya udah kelewat ya. Terima Bapak kasih. dok, karena tadi kita mulainya juga agak telat, jadi nggak apa-apa memberikan Ya, mereka nggak banyak. apa-apa. Ya, Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan WA ke saya. ya. Berarti Dokter Dini sudah membuka chance untuk diberikan pertanyaan dok ya, untuk dijawab Ya, secara langsung oleh Dokter Dini. ya, jadi ada minat kodi plastik ya. Di Nah, situ kita kumpul ya. Apakah itu ahli THT atau adik-adik, kita bisa saling share ya. Tanya aja, silahkan bertanya, masukkan pertanyaan dan insya Allah saya masih bisa jawab. Terima kasih. ya. Terima kasih banyak Dokter Dini, sangat bermanfaat. Saya juga banyak membuat catatan di sini dok. Terima kasih banyak untuk ilmunya yang sudah diberikan kepada adik-adik residen. Semoga bermanfaat dan mendapatkan amal jariah insya Allah. Amin, amin. Oke, berikut